teman-teman PKLU se-GPIB yang saya cintai. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan di pagi ini. Melalui program Dewan PKLU, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Hari ini, Senin 13 September 2021. Oma opa yang saya cintai, ini adalah berkat Tuhan bagi kita semua yang patut kita syukuri bersama. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Adeline Gosal Tulung dari PKLU GPIB Cahaya Kasih Surabaya selaku ketua. Marilah kita persiapkan bacaan hari ini sesuai dengan SBU Senin 13 September 2021 yang terambil dari Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 2 ayat 12 dan 13. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, pujian syukur kami naikkan kepadamu di pagi ini. Karena begitu besar pemeliharaanmu kepada Oma Opa, kami boleh bertemu melalui saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Ya Tuhan, berkatilah pikiran kami dan terangi dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Bacaan Alkitab sesuai dengan SBU hari ini 13 September 2021 terambil dari Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 2 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak berjumpa dengan saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Kita masuk di dalam renungan pada pagi hari ini. Ayat masnya pada ayat yang ke-13 yang diberi judul peduli. Peduli merupakan kata kerja yang memperhatikan adanya sikap dari seseorang untuk memberi perhatian, baik terhadap sesama maupun lingkungan. Orang yang memiliki kepedulian tentu tidak hanya sebatas memperhatikan, tetapi ada aksi yang dilakukan. Contohnya, seorang wakil rakyat yang sadar akan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya tentu akan peduli terhadap rakyatnya. Melalui program-program yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Program-program yang dibuat tentunya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan kebaikan bagi kehidupan bersama. Namun nyatanya, dalam kehidupan di dunia ini, kita seringkali berjumpa dengan orang-orang yang tidak memiliki kepedulian. Teks Alkitab bacaan pagi ini mengisahkan tentang Paulus yang peduli terhadap Titus. Titus seorang yang percaya kepada Kristus
ia bukan orang Yahudi. Ia bekerja sama dengan Paulus dan memiliki peran penting dalam perkembangan di jemaat Korintus. Ketika Paulus tiba di Troas, pelabuhan utama dari Asia Kecil, bagian barat laut, yang dimanfaatkan oleh para pelancong dari Asia ke Makedonia. Ia tidak berjumpa dengan Titus, maka ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Hal ini Paulus lakukan tentu dengan sebuah tujuan, tidak hanya sekedar berjumpa dengan Titus, tetapi memberikan semangat, motivasi, dan pengajaran. Dengan demikian, tidak hanya Titus yang memperoleh kekuatan dalam menjalankan tugas, tetapi orang-orang yang beriman kepada Kristus juga. Melalui teks Alkitab di pagi ini, sebagai orang beriman kembali diingatkan untuk peduli, karena sesungguhnya manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri. Jalanilah hari ini dengan sukacita, berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan nyatakanlah melalui tindakan yang perlihatkan bahwa orang yang beriman kepada Kristus peduli terhadap sesama dan lingkungan. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah di dalam surga, pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih dan cintamu kepada kami, Oma Opa. Kami boleh bertemu melalui ibadah pagi ini. Sepanjang malam Engkau sudah menyertai kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat baharu berasal daripadamu. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mengawali aktivitas sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Memberkati Oma Opa di dalam seluruh kehidupan kami. Kuat sehat Engkau berikan bagi kami, sehingga kami selalu mengucap syukur kepadamu.
berkati anak-anak, cucu-cucu kami dalam seluruh aktivitas mereka. Berilah oma opa boleh menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu. Kami berdoa bagi Dewan PKLU bersama dengan program kerja sehingga boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati majelis sinode, memberkati persidangan sinode, memberkati panitia pelaksana yang ada di Jawa Timur, memberkati utusan-utusan dari masing-masing gereja sehingga boleh menghasilkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan aparat keamanan. Di dalam mereka menjalankan tugas, Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Bagi masyarakat, berikan kami kedamaian, sehingga boleh tercipta masyarakat yang adil, makmur, aman, dan sentosa. Kami berdoa usaha pemerintah dalam memutus rantai COVID-19 melalui pemberian vaksin. Para petugas, para medis sebagai garda terdepan, berkati mereka sekalian. Berikan kesadaran bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami, serta sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi. Tuhan beserta kita. Tetap semangat. Hidup ini
semangat, Pelayanan segar dan sujud.